Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Analisis Sistem ERP berbasis Odoo versi 14 pada proses pengadaan barang di PT RM. Dengan beranggotakan ada Andi Firman Nurfianto, Rifki Tri Yulianto, Aulia Ayuningsih, dan saya Widya Putri. Baik, dimulai dengan latar belakang. Perkembangan teknologi informasi mendorong efisiensi bisnis, termasuk di sektor perdagangan seperti PT RM yang menghadapi masalah dalam pengelolaan pengadaan barang secara manual. Untuk mengatasi kendala seperti inefisiensi, kesalahan, dan potensi kecurangan. Diterapkan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP berbasis Odoo versi 14. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang secara real-time dan terstruktur, dari permintaan pembelian hingga pencatatan penerimaan barang. Tujuan penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan ERP Odoo guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan mendukung pengambilan keputusan di PT RM. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, sistem pengadaan yang masih manual dan tidak terintegrasi. Pengelolaan data pengadaan dilakukan secara terpisah tanpa adanya sistem terpadu, menyebabkan keterlambatan dan ketidakkonsistenan informasi. Yang kedua, risiko terjadi kesalahan dan fraud karena proses dan data tidak terkontrol dengan baik. Potensi kecurangan dan penyalahgunaan dalam pengadaan sangat tinggi. Yang ketiga, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Manajemen seringkali kesulitan dalam mengakses data pengadaan secara real time dan melakukan audit proses dengan cepat. Kemudian poin keempat ada inefisiensi dalam pengambilan keputusan. Informasi yang terlambat dan tidak akurat menyebabkan keputusan strategis menjadi kurang tepat dan tertunda. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama mengubah sistem pencatatan pengadaan barang yang masih tradisional menjadi sistem yang lebih modern, terintegrasi dan otomatis. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses pengadaan dengan integrasi aktivitas, pembelian, persetujuan, penerimaan, dan pencatatan. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan atau fraud dalam proses pengadaan melalui fitur kontrol dan audit yang disediakan ERP Odoo. Kemudian yang keempat, memberikan akses data yang cepat, akurat, dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelaporan pengadaan barang sehingga lebih komprehensif dan mudah dianalisis. Kemudian manfaat penelitian ini yang pertama manfaat bagi PT RM, meningkatkan kontrol dan pengawasan dalam proses pengadaan, peningkatan produktivitas operasional, serta pengurangan biaya akibat kesalahan redundansi. Yang kedua, manfaat bagi pengguna sistem, memudahkan dalam menjalankan proses pengadaan secara sistematis dan terstruktur melalui interface Odoo yang user-friendly. Yang ketiga, manfaat bagi manajemen memiliki data pengadaan dan laporan real-time untuk keputusan yang lebih baik dan cepat. Yang keempat, manfaat akademis menambah wawasan tentang pemanfaatan ERP open source dalam konteks bisnis nyata, khususnya pengadaan barang. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis proses model. Bisnis proses model yang disajikan menggambarkan keseluruhan alur proses bisnis pengelolaan, penjualan, pengadaan barang di dalam sistem ERP Odoo. Model ini menjelaskan langkah-langkah dari awal pemesanan oleh pelanggan hingga proses pembayaran dan pencatatan jurnal dengan fokus pada pengelolaan stok barang dan pengadaan jika stok tidak tersedia.
Nah, untuk penjelasan alur prosesnya ini dimulai dari pengajuan permintaan atau dimulai dari start. Setelah pengajuan permintaan dimulai dari user. User ini akan melakukan mengajukan pembelian, permintaan pembelian, kemudian dikirim ke manajer untuk disetujui. Nah, nanti manajer akan cek ketersediaan barang, kemudian jika disetujui lanjut ke proses berikutnya. Jika ditolak, user akan menerima notifikasi untuk penolakan. Kemudian yang alur kedua adalah proses rekrutmen atau pengadaan. Setelah disetujui, bagian rekrutmen membuat order atau PO dikirim ke supplier. Kemudian supplier akan menerima dan mengonfirmasi PO. Yang ketiga, penerimaan barang dan update sistem. Supplier mengirim barang ke perusahaan, barang diterima, lalu sistem akan mengupdate status pengadaan, update inventory, proses pembayaran. Selanjutnya, proses dianggap selesai. Untuk use case selanjutnya, maaf, ke next. Selanjutnya, ini ada use case diagram. Use case diagram ini sama ya seperti penjelasan tadi. Use case diagram ini tersaji menggambarkan keseluruhan proses pengadaan barang di dalam sistem ERP, mulai dari pengajuan permintaan, pembelian hingga pengiriman barang dan update sistem. Diagram ini memuat aktor langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahap serta keputusan yang diambil dalam proses pengadaan. Untuk kesimpulan singkatnya, permintaan ini dilakukan oleh user, kemudian persetujuannya oleh manajer tadi, kemudian yang kedua ada procurement, pembuatan PO, hingga konfirmasi supplier. Yang ketiga, penerimaan, barang diterima serta updatean dan diperbaharui. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia. Ya, selanjutnya di activity diagram pengadaan barang dalam sistem ERP menggambarkan alur dari pengajuan permintaan barang hingga proses pengadaan selesai. Proses dimulai dari pengisian formulir, permintaan oleh user, lalu ditinjau oleh manajer. Jika disetujui, tim procurement membuat PO dan mengirimkannya ke supplier. Setelah supplier mengonfirmasi dan mengirim barang, sistem mencatat penerimaan dan memperbarui data inventory. Selanjutnya dilakukan proses pembayaran dan siklus pengadaan pun selesai. Sistem ERP membantu integrasi dan efisiensi seluruh proses secara sistematis dan real time. Boleh dilanjut, Mas? Ya, di sini ada tampilan UDU dari model sales, lalu ada menu produk, lalu di sini ada menu view produk, ada menu customer juga. Ya, setelah itu di sini ada menu list customer, ada menu list vendor, ya ada menu produk kategori, ada menu view pengadaan. Ya, di sini juga ada menu create ERFC dan juga pop-up create RFC. Selanjutnya boleh dibawakan oleh Mas Andri. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setelah kita membuat RFQ atau surat permintaan pengadaan barang, kita bisa melihatnya di menu itu, di menu Viewer RFQ. Terus selanjutnya ketika udah dibuat, kita bisa ada tampilan menu receipt produk ketika produk yang dikirimkan sudah diterima. Terus ada juga menu untuk melihat menu produk apa aja yang sedang dikirimkan di menulis produk move. Terus ketika produk diterima atau sampai di gudang perusahaan, maka kita bisa membuat bill atau tagihan di menu create bill. Selanjutnya setelah barang dicek, barang yang sudah sampai di perusahaan dicek dan dikonfirmasi, maka bill dikonfirmasi dan dilanjutkan ke menu register payment untuk melanjutkan pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, maka kita bisa membuat invoice.
dan confirm invoice juga seperti menunya seperti yang ada di slide. Dan apa namanya, invoice tadi itu bakal masuk ke menulis journal entry ini. Semua menu pengadaan barang terkait tagihan bakal bisa dilihat di menu ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan implementasi sistem ERP berbasis Odoo versi 14 pada proses pengadaan barang di PTRM, dapat disimpulkan bahwa satu, sistem ERP Odoo versi 14 mampu mengintegrasikan sebuah proses pengadaan barang mulai dari permintaan pembelian, persetujuan manajer, pemrosesan order, order pembelian, hingga penerimaan barang dan pembayaran ke vendor secara terstruktur dan real time. Yang kedua, implementasi sistem ini meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengurangi proses manual yang sebelumnya menimbulkan resiko keterlambatan, duplikasi, dan kesalahan pencatatan. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan meningkat karena setiap langkah dicatat secara digital dan dapat diaudit sewaktu-waktu melalui laporan dan jurnal otomatis yang tersedia dalam sistem Odoo. Selanjutnya yaitu saran. Agar penerapan sistem ERP berbasis Odoo ini dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. Satu, melakukan pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses pengadaan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan sistem ERP Odoo. Kedua, melakukan evaluasi rutin dan pemeliharaan sistem agar apabila terjadi kendala teknis atau perubahan kebutuhan bisnis, sistem dapat segera disesuaikan tanpa mengganggu operasional perusahaan. Yang ketiga, melakukan pengembangan dan kustomisasi sistem Odoo sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan, terutama dalam laporan-laporan tambahan atau integrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh PTRM. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.